AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Halo Sobat AHA, jumpa lagi di AHA Moments, channel YouTube dari Himsi Jaya yang akan menyajikan obrolan psikologi santai penuh makna seputar fenomena yang terjadi di sekitar kita bersama saya, Dian Mulyono. Kali ini saya ditemani oleh psikolog sosial yang juga merupakan komite ahli di Himsi Jaya dan mantan wartawan senior, yaitu ada Mas Sigit, yang kali ini akan mengulas salah satu topik yang menarik terkait dengan gender dysphoria. Halo Mas Sigit. Halo Dian, baik. Gimana Mas Sigit mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gender dysphoria itu? Dysphoria ya, kalau kata dysphoria sendiri sebenarnya artinya adalah lawan dari euforia. Jadi kalau euforia itu kan suasana hati yang gembira berlebihan. Kalau dysphoria ini adalah suasana hati yang murung. Orang yang sedang dalam suasana hati yang murung, yang tertekan, yang bisa dia katakan ada suasana sedih. Itu, nah kalau dihubungkan dengan gender dysphoria ini kurang lebih adalah seseorang yang merasa tertekan, merasa tidak nyaman karena ada ketidaknyamanan dalam menghayati identitas gendernya. Itu disebut gender dysphoria. Kalau pengertian gender sendiri itu apa Mas Sigit? Gender itu dalam pengertian yang mutakhir adalah pembedaan atau karakteristik yang membedakan antara maskulinitas dan femininitas seseorang. Dan gender ini dalam studi-studi yang terakhir itu merupakan suatu spektrum, jadi tidak bisa dibedakan dengan tegas antara maskulin dan feminin, tapi dia adalah spektrum. Jadi seseorang bisa ada di dalam ekstrim yang satu, yang feminin, atau di dalam ekstrim yang lain yang maskulin. Ada juga variasi yang di tengah-tengahnya. Itu pengertian mutakhir tentang gender. Oke. Jadi tidak selalu harus terkait dengan identitas kelamin seseorang gitu ya Mas Sigit? Iya, tidak selalu. Jadi harus dibedakan antara jenis kelamin, gender identitas, dan orientasi seksual seseorang. Itu tiga-tiganya sesuatu yang berbeda. Oke. Baik, untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai hal ini, kita sudah mengundang ke AHA Moment seorang yang mengalami gender dysphoria, yaitu namanya Ramin Sati Hadi. Halo Ramin. Halo. How are you? Halo Mbak Dian. Baik. Okay. Halo Mas Sigit. Ya, Ramin. Gimana? Kalau kita ingin sekali mengetahui pengalaman yang pernah dialami oleh Ramin, ketika mungkin awalnya seperti apa yang dirasakan dan bagaimana mengatasinya. Oke. Ini sudah berlangsung hampir seumur hidup. Jadi yang memori yang paling kecil yang saya ingat itu umur 3. Jadi di umur 3 itu saya ingat tidur di kamar, kunci kamar dengan pakaian dalam mama, full atas dan bawah. Kunci pintu, tapi lupa kunci jendela. Jadi kelihatan sama mbaknya laporin ke mamahnya nggak marah, nggak laporin ke papa, cuma bilang, Ramin ingat kamu itu cowok. Nah, karena umur 3, saking innocent-nya ya, dan juga aku tuh dimanja. Jadi mami boy sekali, dengerin kata-kata mama, nurut. Jadi kata-kata itulah yang sekarang aku sadar bahwa itu yang memenjarakan aku seumur hidup. Jadi waktu umur 3 itu jati diri aku split ya, sisi femininnya keluar. Dan kata-kata itu memaksakan aku untuk jadi cowok.
Jadi seumur hidup, ketika sisi femininnya keluar, kata-kata itulah yang memenjarakan lagi, menghantui, mengubur sisi feminin ini yang merasa malu, lama-lama jadi merasa jijik. Ramin, kamu ini cowok, diperkuat juga oleh stigma doktrin lingkungan, agama, dan teman-teman. Tapi setiap kali dikubur nggak pernah hilang. Aku juga bingung kenapa. Dan waktu kecil itu kan nggak tahu apa-apa ya, cuma tahu kok ini ada ini, merasa nggak enak, merasa beda gitu. Apa ini? Setiap kali kubur muncul lagi, dan bingung, lama-lama bingung dan stres juga ya. Tapi kan Ramin merasakan itu kan setelah usia berapa kira-kira? Bahwa Dari sejak itu merasakan terus. kalau dari kecil kan tidak merasakan apa-apa kan? Dari kecil belum ada. Belum tahu perbedaan. Belum tahu artinya apa. Ini tuh perasaannya apa? Cuma taunya beda, cuma taunya malu. Kok beda dari teman-teman lain? Dan sisi feminin ini otomatis keluar dari tingkah laku, gerak-gerik, mungkin kata-kata. Teman-teman aku waktu aku married bingung. Mereka tanya, kok Ramin bisa married ya? Karena teman-teman SD pikir aku tuh gay. Dan aku udah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk memperlihatkan sisi cowoknya ini, maskulinnya. Nah, aku ingat umur 5, umur 5 TKC sampai SMP 1 selama 8 tahun. Di rumah papa mama tuh dipakai untuk lokasi syuting film. Film-film zaman dulu. Ahmad Raharjo, Teguh Karya, dan beberapa sutradara lain. Dan setiap kali bikin film kan bisa berapa minggu sampai berapa bulan ya. Dan selama 13 film. Jadi selama 8 tahun tuh hampir non-stop. Dan aku ingat kamar atas, kamar tamu dipakai untuk nyimpen wardrobe, pakaian-pakaian, makeup. Dan hampir setiap malam setelah semua tidur, tuh aku bisa naik atas tuh, mencoba-coba, dan itu rasanya sangat natural sekali, nyaman, kayak namanya anak kecil ya, umur 5, kayak main dengan mainan biasa gitu rasanya. Dan aku nggak pernah kasih siapa-siapa. Besok pagi biasa-biasa, malam gitu lagi, selama 8 tahun. 8 tahun 8 tahun, jadi sampai umur 13. Sampai SMP 1 ya, 13 ya. Tetap belum tahu sebetulnya ini apa sih Belum yang tahu dirasakan ini gitu. apa. Dan setiap kali pergi ke mall, ke toko yang baju perempuan atau baju lingerie, itu kayak ada merasa, kayak ada magnet, kayak hatinya ketertarikan, deg-degan, terus kayak ada kayak seseorang mau es krim yang ngidem yang sangat amat gitu. Ramin sebetulnya berapa bersaudara? Bertiga. Oh, bertiga. Saya jadi, tengah. Oh, tengah. Oke. Yang lainnya laki sama? Laki semua. Laki semua. Iya. Sebenarnya respons dari orang tua tuh waktu itu seperti apa ketika ada perbedaan mungkin dari kakak dan adiknya Eman? Aku pikir sih mereka nggak begitu tahu ya, nggak terlalu observasi, cuman taunya aku tuh sensitif dari kecil. Aku bagus di seni karya, terus aku lebih sensitif, lebih gampang cenderung tersinggung, tapi aku pendem semuanya karena aku merasa beda dan nggak dipahami, jadi aku pendem semua. Ya sebenarnya ini kan gejala seperti Ramin ini kan juga kita temui dalam kehidupan sehari. Ya, betul. Banyak sekali ya, Pak. Iya. Ada
cukup banyak kita bisa temui kasus seperti ini. Dan kita Nah, dengar. yang sebenarnya yang menarik dari Ramen adalah pengalaman Ramen dalam mencoba mengatasi itu apa saja yang dia dilakukan dalam mengatasi ketidaknyamanan ini. Apakah misalnya pernah datang ke bantuan psikiater atau psikolog atau gimana? Aku ini baru sadar belakangan ini, tahun lalu, bahwa aku seorang HSP. Namanya HSP? itu personality trait, highly sensitive person. Jadi dari kecil aku selalu menanyakan, dan aku bisa merasakan. Jadi sensitivitas aku tuh jauh lebih tinggi dari orang normal, sehingga aku Itu merasakan. taunya dari mana? Literatur. Dari literatur atau literatur, dari dari hasil tes atau gimana? Hasil tes, Tes oleh siapa yang melakukan tes? dokter Psikiatri ya? psikiatri Oh. yang menemukan HSP ini. Di mana? Di Indonesia? Di atau Amerika. Di Amerika. Oh, jadi Iya. Ramen pernah studi di Amerika? Tesnya online. Oh. Memang aku pernah studi di Amerika. Oh. Cuman ini ketemu research tentang tesnya ini baru tahun lalu. Oh. Dan aku ngambil tesnya dan hasilnya yang paling tinggi 27 dari 27. Jadi kesensitivitas aku Terlalu sangat tinggi dong, tinggi. paling top dong. Iya. Ya aku merasakan semua yang di luar dan juga di dalam diriku. Jadi dari kecil itu aku memproses terus, menanyakan arti hidup ini apa, aku ini siapa, tujuan hidup ini aku apa, fungsi aku apa di kehidupan ini. Nah, jadi dari situ aku menanyakan terus dan tidak mengabaikan sisi feminin ini. Kenapa ini keluar terus? Bingung Tapi kan? baru datang ke ahli baru setelah beberapa usia berapa? Pada tahap apa Anda Ramen mendatangi ahli? Ini lumayan cerita yang panjang ya, karena gender dysphoria ini sampai beberapa bulan yang lalu juga aku pikir ini adalah penyakit. Dan ini melewati jangka waktu yang panjang sekali, di mana dari umur 3 itu udah split ya, dan juga pola asuh orang tua juga beda. Mama yang manja dan protektif, papa yang emotionally distant, dan kalau boleh dibilang ya sama dengan mirip-mirip ajaran zaman dulu yang tradisional sekali ya, untuk seorang ayah. Konservatif lah ya. Konservatif, Ya, ya, agak kolot gitu lah ya. betul. Oke. Dan dari pola asuh itu juga udah split, jadi tambah tua, tambah renggang, sehingga stresnya aku tuh sangat dirasakan, tapi juga aku pendam. Jadi secara nggak sadar, aku umur 11 melarikan diri ke Singapura. Umur 11. Umur 11. Memang itu untuk sekolah, lanjut sekolah. Tapi sekarang sadar bahwa itu secara nggak sadar melarikan diri. Dan disitulah bipolar aku ke trigger. Bipolar. Iya, bipolar disorder. Jadi di Singapura 7 tahun sekolah, di mana bipolarnya yang ke-trigger itu hypomania ya. Jadi di sini itu aku seorang murid yang biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba di Singapura jadi juara di segala hal. Di sekolah, di sport, di macam-macam, dan energinya high Dan sekali. Ramen ini ya, mencoba mencari tahu sendiri ya, belajar sendiri atau diskusi dengan ahli. Misalnya mengetahui tentang simptom bipolar itu dari siapa? Nah, didiagnosanya baru tahun 2012 dan 2014 oleh psikiater di Singapura awalnya. 2012 2 psikiater, 2014 psikiater di KL, Kuala Lumpur, dan 2014 baru mulai minum obat. Jadi sudah didiagnosa sebagai bipolar. Bipolar disorder. Dan bipolarnya pun juga bipolar 1 itu yang level yang tinggi, namanya ultradian atau ultraradian rapid cycling, di mana mood naik turun itu dalam hitungan menit. Biasanya untuk orang normal bipolar
bisa berapa hari naik, berapa hari turun, atau berapa minggu lebih regular. Cuman aku dalam hitungan menit. Oke. Nah itu pun juga dengan prosesnya panjang, karena setelah di Singapura aku lanjut sekolah di Amerika, Di US, dan waktu ambil studi independen di Paris, itulah mulai bipolar yang depresif. Dan di situ baru mulai cycle-nya. Awalnya mulai 24 jam, dan tambah tua, tambah sempit. Tapi Ramin sendiri diberikan pengertian atau tidak bahwa gejala bipolar dan depresi tadi itu ada kaitannya dengan ketidakjelasan gender yang Anda alami? Relasinya. Waktu mengalami bipolar itu selama 30 tahun nggak ngerti sama sekali ini apa. Nggak ada yang ngerti, teman-teman, keluarga, nggak ada yang tahu aku mengalami apa. Jadi aku harus mengatasi diri sendiri, harus belajar ulang untuk hidup dengan bipolar ini. Awalnya waktu depresif itu sampai nggak bisa ngomong sama sekali, ngomong ini nggak bisa. Oh ya? Mengutarakan kata-kata itu nggak Bisa bisa. ngomong tadi. Terkunci gitu ya. Terkunci, Kayak orang bisu itu takut, ya? kayak orang bisu, bener. Jadi kalau mau ngomong mesti Tercekat gitu ya, kayak nggak keluar. mesti dihafalin dulu. Oh. Jadi satu kata, rangkaian kata mesti dihafalin dulu, cara ngomongnya gimana, baru ngomong. Itu ketika ada episodenya gitu ya? Atau Waktu mulain awal-awalnya bipolarnya, dia mesti belajar ngomong lagi. Di sekolah juga kalau lagi di meja teman datang. Jadi tidak diterangkan atau dijelaskan oleh ahli bahwa ini berkaitan dengan problem gender kamu. Aku nggak tahu ada ahli malah. Oke. Waktu mengalami bipolar itu, ya aku mengatasi diri aja. Kenapa aku nih beda? Kenapa aku nih merasa depresi terus, maunya ngurung diri terus, maunya bunuh diri terus. Terus pas lagi maniknya, terus kayaknya kok beda sekali personality-nya. Jadi berani sekali, pede sekali. Pas lagi depresifnya, Tapi nggak enak sekali. Ramin merasa bisa mengatasi itu dalam perjalanan hidup kamu gimana bisa overcome dari situasi yang menekan itu atau tidak? Mau nggak mau harus. Karena waktu kuliah pun itu kan sekolah art and design yang paling waktu itu ranking atas di dunia. Jadi Yang di Paris ya? Di Paris Di itu studi Amerika. di Amerika, di RISD, Rhode Island School of Design. Jadi selama 4 tahun kuliah itu, satu sisi aku di surga karena sekolahnya bagus ya. Satu sisi aku di neraka dengan kondisi ini. Jadi ada push and pull-nya juga. Dan itu sangat membingungkan. Jadi di situ aku belajar untuk memakai topeng. Di Paris pun waktu episode ini mulai, ke Disneyland mesti pura-pura, padahal hati aku hancur, sedih, pura-pura ketawa. Selama 4 tahun juga mesti pura-pura terus jadinya. Tapi ketidaknyamanan itu lebih banyak dari dalam atau karena lingkungan sosial? Dari dalam. Kalau dari lingkungan sosial, Ramin menemukan lingkungan pergaulan yang bisa menerima ya? Menerima aku secara apa yang aku tuangkan keluar, apa yang aku kasih lihat, topeng-topeng. Karena di depan orang aku nggak bisa murung terus, nangis terus, depresi terus. Jadi aku berusaha, karena aku bingung nih kan, ini apa sih? Jadi aku berusaha untuk membalikkan Ramin yang dulu itu sebelum depresi ini. Bisa nggak ini kita katakan sebagai transgender Ramin ini gimana nih? Transgender karena katanya karena punya orientasi pada lawan jenis yang berbeda ya. Transgender itu ya kayak waria ya, seperti waria, katakanlah waria gitu. Gimana menurut kamu?
Sebelum masuk ke situ ya, perlu ditelusuri dulu. Ini apa sebenarnya? Dan aku tuh nggak tahu kata-kata itu sebelum itu. Aku cuma tahu kondisi dalam dunia aku ini, dunia dalam. Ada itu ya, tarik-menarik Ada itu tarik-menarik terus, itu. konflik. Belum tahu itu apa, belum tahu. Belum tahu apa itu. Nah, terus? Yang muncul kan bipolarnya. Tapi at the same time, sisi femininnya keluar terus. Muncul, maupun sudah dikubur, keluar terus. Dan pas keluar itu merasanya sangat natural sekali, sangat this is me. Tapi setelah itu sisi maskulinnya keluar lagi, merasa malu, jijik, kubur lagi. Ini kan sisi maskulinnya yang sudah terprogram, terkondisikan oleh seumur hidup, lingkungan, tadi doktrin stigma itu semua ya. Nah, aku baru sadar setelah trauma healing. Trauma healing sudah 5,5 tahun ya. Siapa yang melakukan? Ada kejadian yang menghancurkan hidup aku, di mana aku sudah merasa gelap sekali, sudah nggak tahu hidup atau mati. Dan disitulah aku berserah sama Tuhan. Aku cuma doa, Tuhan, aku udah nggak tahu diri aku siapa, hidup aku untuk apa, tujuan hidupnya apa. Aku mau menyerahkan diri sepenuhnya 100%. Hancurkanlah diriku dan bentuklah kembali sesuai dengan tujuanmu untuk hidup aku. Ya, waktu tadi kan namanya trauma healing. Iya, itu kan itu program. mulainya. Siapa yang melakukan healing ini siapa? Iya, nah itu mulainya. Dari situ Tuhan pandu bersama istri aku. Awal-awalnya udah melakukan banyak proses ya, yang nggak berhasil. Terus datanglah ke Yayasan Syakinah. Sudah menikah, Di? Oh, jadi tadi selintas sih sudah disampaikan ya, tapi maksudnya kita juga cukup surprise juga bahwa ternyata Ramin pernah menikah ya. Iya. Selama berapa lama? Sudah 14 tahun sekarang. 14 tahun. Dengan siapa? Dengan perempuan? Dengan perempuan. Dengan perempuan. Dengan perempuan. Jadi kamu oke. Terus balik ke tadi ke yayasan apa tadi? Yayasan Syakinah. Syakinah. Oke. Iya. Di mana diajarkan doa penyembuhan luka batin. Doa PLB. Jadi ini kan ya orientasi cek agama ya. Awalnya secara agama, iya. Agama apa? Yayasan Syakinah sendiri berdasarkan Katolik. Tapi proses doa ini untuk semua agama, lintas agama. Tapi tidak dipimpin oleh seorang psikolog ya, enggak ya? Psikolog. Oh, dia psikolog. Psikolog semua yang di situ. Oh, oke. Jadi mereka menerapkan psikolog ini. Betul. Tidak psikologi nih. Psikologi. Jadi mereka menerapkan psikologi spiritual. Oke. Psycho-spiritual. Ya, psycho-spiritual. Dengan doa PLB itu sebenarnya doa pengampunan. Untuk mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Mungkin kita punya kemarahan dengan Tuhan, mengampuni Tuhan. Dan dari situ juga diajarin background psikologinya. Dan juga ambil kursus counseling psikologi. Nah, waktu ketika ditangani psikologi ini, Ramin merasa terbantu kan nggak atau tidak oleh psikolog ini? Terbantu sekali. Oh gitu. Dengan mengampuni justru banyak sekali beban-beban yang lepas. Dan aku tidak tahu bahwa itu adalah beban juga. Ya, aku tahu aku selalu seumur hidup mendam perasaan, pendam sedalam-dalamnya. Dan ternyata dari research aku dari trauma healing, aku menemukan bahwa perasaan itu tidak bisa dipendam. Perasaan itu harus diproses. Jadi selama ini rajin belajar sendiri ya? Iya. Belajar sendiri itu karena tidak tersedia yang dibutuhkan atau memang senang belajar sendiri? Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya. Aku seorang HSP yang menanyakan terus. Dan juga dari seorang HSP itu salah satu ciri khasnya adalah memproses. Jadi aku memproses semua hal 24 jam. Oh,
Jadi seorang yang diindikasikan sebagai HSP tadi itu salah satu indikator itu adalah suka memproses. Iya, karena menyerap semua hal dari luar dan dari dalam, dan menanyakan terus, memproses. Jadi menyerap karena sangat pekat semua terhadap yang ada di lingkungan hal. Jadi contohnya lagi ngomong dengan seseorang, aku bisa perhatiin gerak-gerik mukanya, ekspresinya, intonasinya, kata-kata dia pakai. Itu semua dan itu diolah semua. Terekam semuanya. Dan prosesnya bukan saat itu aja, bisa berterus-terus sampai lama. Sampai apa yang aku rasakan bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun lalu, bisa aku tetap olah sekarang. Jadi overthinking gitu? Sebenarnya bukan overthinking, tapi merangkai satu puzzle untuk diriku sendiri. Siapa nih aku? Dan aku di dalam dunia ini itu siapa? Bagian dari mana dalam dunia ini? Oke. Terus dalam prosesnya setelah dengan yayasan tadi, dengan psikolog tadi, kira-kira tarikan-tarikan dari dalam tadi bagaimana? Apakah masih cukup kuat ataukah Rame sudah bisa mengambil yang satunya dan meninggalkan yang lain? Bagaimana? Iya, tadi aku tambahin lagi ya. Tadi belum jawab pertanyaannya, Mas Sigit. Dari kenapa aku bisa masuk ke dalam psikologi, belajar lebih dalam ya. Jadi dengan melakukan banyak pengampunan, aku lebih damai, lebih damai dengan diri sendiri. Dan dengan kedamaian itu, aku bisa mulai menerima diri, siapa aku sebenarnya. Dari situ, tapi kok masih ada yang ngeganjel gitu. Dari situlah aku mulai terjun ke trauma healing lebih dalam, dengan belajar tentang psikologi, nonton channel-channel psikologi, baca website psikologi, dan menerapkan di hidup aku sendiri. Jadi punya minat psikologi juga. Memang punya minat kepada psikologi kelihatannya. Dari situ berminat sekali, karena aku dengan terapin diri sendiri dan aku merasakan perubahan itu. Sementara seumur hidup aku belajar self-help books, pergi ke seminar seluruh dunia, tapi kok nggak berubah, nggak ada perubahan sama sekali. Dan dengan belajar psikologi, ya aku ngerti apa yang ternyata terjadi di dalam, dan kenapa aku nggak bisa berubah. Dan ternyata itu adalah emosi yang kita pendam di dalam alam bawah sadar, yang merupakan, benar nggak, 85% dari gunung es ya, yang actually dia mendominasikan hidup kita secara nggak sadar. Nah itulah yang keluar terus hidup aku secara nggak sadarnya itu. Nah tadi pertanyaannya apa lagi? Tadi setelah dalam proses menjalani kehidupan ini, setelah tadi masuk ke yayasan tadi, ada pengampunan tadi, dan pada akhirnya, pada titik mana si Ramin merasa bahwa tadi tarikan-tarikan kuat yang di dalam tadi sudah bisa dikelola dengan baik, artinya Ramin sudah bisa memilih antara yang satu atau yang lain. Oke. Ini masih belum masuk ke gender dysphoria-nya ya. Ini masih bersangkut dengan bipolarnya. Bukan dengan apapun. Dengan gender identity-nya. Iya, belum masuk maksud saya. Belum ya? Maksud aku belum masuk karena waktu itu masih pikirnya gender dysphoria ini adalah penyakit. Dan yang perlu ditangani sebenarnya bipolarnya dulu. Jadi dulu pikirnya bipolar menyebabkan gender dysphoria. Makanya bipolar mau diberesin dulu nih. Dan dari trauma healing ini ternyata bipolarnya sembuh. Jadi selama 2 tahun, setahun setengah melakukan pengampunan, aku lebih damai dengan diri sendiri, dan gejala bipolarnya hilang. Hilang dengan sendirinya. Jadi aku bisa lepas obat,
dan meneruskan lebih dalam ke trauma healing, belajar psikologi dengan pikiran yang tenang. Karena dengan bipolar kan semuanya muter-muter kan, irrational, jadi nggak tenang pikirannya, nggak bisa mikir. Tapi dengan pikiran yang tenang, dengan damai, bisa masuk ke lebih dalam lagi. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Mas Egi, jadi ketika sudah di fase yang damai dan tenang itu, tarikan antara feminin dan maskulin itu sudah Masih. tidak ada atau Masih terus ada masih? dan sangat kuat sekali. tapi sekarang seperti sekarang ini kan Ramin tampil Sebagai feminin ya. Betul, Lebih nyaman di ini. sangat nyaman. Oke. Inilah diriku. Oke. Tapi ada masanya ketika masih timbul lagi, ada tarikan lagi gitu. Iya, ini pun juga baru aku pakai dress ya. Itu namanya social transitioning. Psikiater aku yang kasih tahu. Ini pun baru 3 bulan atau 3 bulan setengah. Di masa transisi aku dengan psikiaternya juga baru 5 bulan. Jadi masih baru sekali. Baru sekali ya. Iya. Nah, waktu masih ngurusin bipolarnya, masih nggak tahu bahwa ini adalah gender dysphoria. Oke. Aku masih pikir ini sesuatu yang aneh, sesuatu penyakit yang bisa disembuhkan. Karena udah dikubur, udah disingkirkan, aku udah doa, Tuhan aku nggak mau ini. Tapi muncul lagi, dan bingung kenapa. Nah, maka itu dari lebih damainya bipolarnya, aku sadar bahwa ternyata gender dysphoria-nya ini yang menyebabkan bipolar. Bipolar, ya. Iya. Karena dari umur 3 sudah Iya. Udah renggan, tarik-tarik. Cara asuh orang tua juga sama, berbeda. Jadi ada 2 polar, 2 kutub. Iya. Nah, itulah dengan pindah ke Singapura, berubah lingkungan, ke trigger. Dan dengan pindah ke Amerika dan ke Paris, ke trigger lagi. Oh. Iya. Pada akhirnya sudah sampai pada itu, jawaban bahwa ternyata bipolar itu disebabkan oleh gender dysphoria-nya. Karena tarik menarik itu tadi kan, sehingga ada 2 pol ya. Nah, sekarang ini kelihatannya Ramin sudah lebih nyaman Menuju lebih nyaman, itu. lebih nyaman ke gender yang feminin, tapi masih dalam proses. Iya, ini pun juga prosesnya panjang sekali. Iya. Aku baru mau menerima diri sendiri, bukan mau, baru bisa menerima diri sendiri. Bahwa gender dysphoria itu baru 6 atau 7 bulan yang lalu. 7 bulan ya. Mungkin lebih, mungkin 8 atau 9 tahun inilah. Tahun ini ya. Awal tahun ini, dimana sebelumnya setiap kali sisi femininnya keluar, aku merasa malu kan. Well, at the moment enjoy dulu, karena itulah diri aku merasa natural. Cuman sisi maskulinnya merasa malu lagi, kubur lagi, merasa jijik lagi. Tapi keluar terus. Jadi waktu aku damai dengan diri sendiri dan bipolarnya sudah gak ada, waktu sisi femininnya yang keluar lagi, aku menanyakan diri sendiri, mau aku apain nih? Aku kubur lagi, tapi sampai kapan? Dan waktu itu juga hubungan aku sama istri juga mulai intim, dan kita justru mau merencanakan keluarga. Aku ngomong sama istri, kalau misalnya kita sudah punya anak dan ini keluar lagi 10 tahun lagi meledak dan aku nggak tahan dan aku transisi, kasihan anak kita kan. Atau 20 tahun lagi lah. Karena ini sesuatu yang muncul terus. Laten ya. Iya. Jadi aku mau explore
Dan istri sarankan, oke, explore tapi ke psikiater. Oke. Nah itulah prosesnya Psikiater mulai. psikolog ya. Psikiater atau psikolog. Barulah prosesnya mulai. Jadi baru 5 bulan lalu ketemu psikiater yang cocok, baru mulai prosesnya. Ya, kalau menurut Amin, untuk orang yang mengalami hal seperti ini, Amin bisa memberikan tips atau saran apa ya, yang mengalami masalah masalah seperti Pak Ramin alami ini? Dari research aku, dari ikut seminar-seminar dengan pakar-pakar, dari dokter-dokter, psikolog, psikiater, gender dysphoria ini dari lahir asalnya, dan tidak bisa disembuhkan seperti orang ngomongnya. Karena itu bukan penyakit, dan aku juga nggak mau ini. Secara dalam 45 tahun aku selalu membunuhnya, menguburnya, tapi tetap muncul. Aku sekarang pisah dengan istri sudah 5 bulan. Belum ketemu keluarga 5 bulan juga, karena mereka belum menerima. Kalau ini cuma kemauan aku, maukah aku hidup seperti ini? Maukah aku berpakaian seperti ini, keluar, dilihatin orang, diledekin orang, dihakimi orang? Gak mau. Dan ini prosesnya sangat sulit sekali dan sangat sakit sekali. Artinya masyarakat juga menghadapi tantangan challenge berhadapan dengan klaim dengan apa sikap masyarakat ya, sikap lingkungan ya. Iya, betul. Memberikan tekanan sendiri ya. Tekanan dari segala sisi, dari semua sisi, semua lapisan masyarakat. Jadi menurut saya sih Amin sudah menemukan kenyamanan dalam dirinya, dengan dirinya sendiri. Sekarang menghadapi. Tapi menyadari bahwa dia memang seseorang dengan gender dysphoria. Ya kan? Jadi misalnya gini, kelihatan sekali penampilannya kan dengan feminin, tapi badannya cukup fit sebagai badan ini ya, apa namanya? Nah, badan ini tujuannya ya. Badan ini itu aku bentuk karena aku desperate sekali untuk menjadi cowok. Dan ini umur 14 waktu SMP di Singapura. Aku mulai nge-gym, dan nggak tanggung-tanggungnya personal trainer itu champion seluruh Asia. Jadi dilatih untuk kompetisi. Badan aku dulu gede, karena sekarang mau itu obsesi untuk jadi cowok. Obsesi untuk jadi cowok. Berusaha untuk jadi cowok. Perjalanan hidup aku selama 45 tahun ini selalu berusaha untuk jadi cowok. Nah, efek dari trauma-trauma masa kecil aku ini sebenarnya mencuri pilihan hidup aku untuk bereaksi, untuk berpotensi, untuk merasakan diri aku sendiri, memisahkan aku dari itu. Jadi untuk merasa diterima, jadi aku menjadi seorang people pleaser. Hidup aku untuk orang lain, menyenangkan orang lain semua. Dan tambah lama itu membunuh diri aku sendiri di dalam. Jadi nggak kenal sama diri sendiri. Nggak kenal diri sendiri. Nah, seumur hidup aku jadinya hidup untuk orang lain mau aku jadi cowok, ya udah aku jadi cowok. Makanya perjalanan hidup aku seperti itu. Cowok, married, punya anak, punya bisnis, begitu aja tanpa mengetahui diri sendiri. Tapi dengan aku seorang HSP, aku nggak bisa selalu menanyakan terus di dalam masa beda. Dan sekarang sudah merasa ada kenyamanan lah ya. Iya, ini pun juga
masih ada push and pull-nya ya. Karena Iya. 45 tahun jadi cowok, Tuh. ini 5 bulan baru transisi. Jadi penerimaan itu sifatnya berlapis ya, Ya, sangat bertahap lah ya. sangat bertahap ya, Pelan-pelan. sangat pelan-pelan Ah. dari luar ke dalam. Setiap hari masih ada bolak-balik menanyakan siapa aku ini, benarkah ini aku? Karena dengan melakukan transisi ini, aku melepaskan semua loh, sacrifice semua, bisnis aku, kerjaan aku, keluarga, istri, Harus dilepas. semua harus lepas, Oh, mulai dari nol. Oke. Karena dari keluarga juga nggak ada yang dukung, istri juga mempunyai keinginan untuk suami yang normal, yang punya anak, dan bisnis aku juga partneran dengan istri. Dengan pisahnya ini, otomatis bisnis nggak jalan. Tadi bilang mau ada tulis tadi apa? Coba di ini. Oh, Gimana? ini Gak apa-apa. aku udah siapin ini untuk menjelaskan ini aja sih. Apa ini? Tadi trauma, tentang trauma ya. Yang Gimana di? Jelaskan gimana? ini yang aku pelajari dan aku terapkan, dan aku kombinasikan dengan teknik-teknik lain. Gimana? Oke, jadi ini model gunung es, dan Oke. inilah consciousness kita. Consciousness ya. Tolong koreksi kalau salah ya. It's okay. Oke. Gak ada yang Jadi salah. kesadaran kita tuh cuma 15%, Oke. dan ketidaksadaran atau alam bawah sadar 85%. Emosi itu kalau kita pendam, itu sifatnya kayak balon. Kalau balon kita masukin ke air, dia akan lompat. Tambah dalam kita masukin, lompat lebih tinggi, lebih keras. Dalam sekali, dia akan pecah di dalam. Dan kita manusia diciptakan untuk mengalami semua emosi kita, mencerna dan menggunakannya dalam hidup kita. Itu Ya. yang disebut dengan otentik, Self. dengan jujur dengan diri sendiri. Otentik tuh. Iya. Tapi kenyataannya kan, terutama di budaya Timur, Ya. emosi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang nggak baik dari kecil. Ya. Harus ditekan. Harus ditekan. Misalnya kita marah atau sedih, itu kan sebenarnya kita otentik mengekspresikan emosi kita, tapi dibunuh. Nggak boleh gitu, nggak boleh cengeng. Laki harus gini, harus gitu. Terus? Nah itu kita pendam, jadi nggak tahu rasanya gimana. Muncullah di kemudian saat dengan efek yang lebih parah. Ya. Nah, trauma itu sebenarnya bukan hal yang besar. Misal contoh tabrakan atau apa gitu ya. Trauma itu hal yang kecil. Kayak contohnya waktu kecil aku ke mama, pergi yuk makan di luar. Mama bilang, kamu nggak lihat mama lagi ngapain? Nah, seorang anak yang sensitif itu akan merasa mama nggak perhatiin aku, mama nggak sayang sama aku, merasa ditolak. Yang sebaiknya mama yang ngomong adalah memvalidasi dan menerima perasaan anak itu dulu. Bisa bilang, oh mama lagi sibuk sekarang, kamu pergi sekarang. Sorry ya, mama lagi sibuk. Ntar lagi bisa nggak? Atau besok? Jadi anak itu mengerti, jadi nggak menjadi trauma. Nah, trauma itu disimpan dalam bawah sadar merupakan penjara. Karena alam bawah sadar ini yang mendominasikan apapun yang kita proyeksikan keluar. Ya. Jadi itu kira-kira penjara itu. Nah, berarti penjara. Oh, Iya. Penjara ini Makanya semuanya. kotak-kotak. Oke. Apa yang kita ucapan, kata-kata, perilaku, tingkah laku, kepercayaan, semua yang kita proyeksikan keluar
itu secara otomatis, yang psikologi dibilang autopilot ya. Kalau orang ngomong sesuatu, nge-trigger langsung reaksi, langsung marah, langsung cembetut. Karena itu yang kita proyeksikan, taruhlah cermin di depan, itu mencerminkan isi ini. Nah, aku belajar ini, kenapa aku bisa terapkan trauma healing, karena awalnya dari model ini. Oke. Yang tadi aku bilang ya, belajar apapun, seminar lah, self-help book, nggak nolong, karena inilah yang mendominasikan hidup aku. Si 85% iya, itu. sebenarnya efeknya tuh seperti ini. Mestinya. Jadi hidup kita tuh Kayak gini terbalik kayak gini sebenarnya. Kita didomin. Inilah hidup kita. Kalau kita belum trauma healing. Dan dengan adanya trauma, kita merasa kosong. Karena trauma itu memisahkan dari emosi, dari perasaan, dari badan, sehingga kita melihat dunia secara negatif, diri kita secara negatif. Dan saya cenderung mengisi kekosongan dengan macam-macam ya, dengan musik, dengan olahraga, dengan obat, dengan alkohol, dengan judi, apapun itu. Jadi, tapi kita nggak merasa puas karena ada lubang. Apapun kita isi, keluar lagi, nggak pernah puas. Dan trauma itu, yang tadi aku bilang, merampas kita dari pilihan. Jadi contohnya kalau ada orang yang ngomong ngeledekin aku, terus aku langsung reaksi, langsung merasa tersinggung. Itu karena ya tadi itu, waktu kecil mama bilang, kamu ngeliat mama lagi ngapain? Itu kan terbentuklah suatu trauma di mana aku merasa tidak diterima, tidak dicintai, di reject. Dan trauma itu bentuk balon kecil yang aku kubur. Aku nggak kenalin perasaan itu. Besoknya atau berapa waktu kemudian ada hal yang mirip dengan orang lain, tapi perasaannya sama, tidak diterima. Terbentuk satu lapisan lagi, lapis lagi yang terkubur lagi, terkubur lagi. Jadi waktu aku reaksi dengan trigger saat ini, sebenarnya aku membawa masuk trauma itu dari puluhan tahun yang lalu, dan aku proyeksikan ke orang ini. Jadi sifatnya trauma itu, aku nggak bisa hidup dalam saat ini, in the present, selalu in the past, lalu masa lalu atau masa depan. Carry over, anxiety, ketakutan. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Jadi aku menganalisakan gimana untuk hidup saat ini. Contohnya, apakah bisa ini itu dibuka supaya jadi flat. Jadi masa lalu, masa depan, sekarang semua ada di sini. Flat itu ya. Kita hidup di sini. Dan untuk, jadi nggak ada yang dipendam, nggak ada yang jadi balon gitu. Iya, jadi sebenarnya balon itu keluar waktu kita reaksi itu untuk aku adalah compassion dari diri aku sendiri untuk minta tolong. Tolong nih, ada sesuatu yang nggak benar nih dalam dirimu. Tapi orang kan biasanya dicuekin ya. Habis marah udah tunggu reda, kalau nggak dengar musik, kalau nggak itu melarikan diri dari perasaan itu. Kalau aku nggak, setiap kali aku ada trigger, pencetus, aku perhatiin balon ini apa bentuknya, teksturnya apa, kenapa dia keluar, menanyakan terus tanpa menghakimi diri sendiri, hanya observasi. Dengan itu, jadi aku bisa mengenali perasaan aku yang aku pendam dari dulu, memberikan bahasa, memberikan kata-kata, dan dari situ aku mulai menulis. Dengan menulis, kok
lebih enak, lebih Ada damai. katarsis itu. Iya. Tambah lagi masuk ke dalam, menulis lagi, tambah lagi masuk ke dalam, dan sekarang terjadilah 36 journal di blog aku. Wah, menarik. Jadi dia kelebihan atau keuntungan dari Ramin ini, dia ada kemampuan untuk menganalisa dirinya sendiri, dan dia mempelajari sendiri trauma healing itu, ya kan? Dan tadi sudah diterangkan, dia saya kira dia cukup berhasil untuk meskipun belum total, tapi mengatasi trauma-traumanya. Sekarang sudah merasa lebih nyaman. Nah, kita doakan aja prosesnya bisa lebih mantap lagi ya dalam mengatasi gender ketidaknyamanan pada dirinya. Ya. Nah, betul sekali masih tadi ngomong. Nah, sekarang jadi gunung es aku kelihatan lebih seperti ini. Oke. Penjara-penjara sudah mulai bersih. Oh, udah hilang. Oke. Jadi kalau ada trigger, nggak ada trauma yang muncul. Nggak ada balon yang muncul lagi. Makanya aku tambah diserang atau orang menghakimi aku nggak reaksi. Nggak reaksi, lebih tenang lah ya. Tenang. Dulu aku bakal marah, maki-maki balik. Dulu aku agresif sekali. Nah, sekarang nggak, aku bisa proses. Biarpun ke-trigger, aku bisa proses apa ini aku rasakan. Dan dengan ini pun jadi reaksi aku, respon aku lebih ke kindness, compassion. Kalau ya, untuk sementara sebenarnya menarik sekali sih ceritanya Ramin ini ya. Kayaknya juga sebetulnya masih panjang kayaknya ya, masih panjang. Tapi kita lanjutkan lagi. Terbatas waktu, mungkin di lain kesempatan kita bisa bagus. menilik bilik-bilik lain yang belum kita sentuh tadi gitu. Jadi untuk saat ini segitu dulu kali ya Ramin ya. Terima kasih banget udah mau sharing sama kita dan udah mau secara terbuka juga. Mungkin bisa menginspirasi untuk sobat-sobat AHA yang lain dan yang mempunyai pengalaman yang sama. Ya, Mas Sigit. Oke. Baik sobat AHA, demikian topik kita kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk sobat AHA semua.